Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita langsung saja simak video ini. Ini amal soleh kalau dikerjakan dilipat gandakan pahalanya, dosa juga dilipat gandakan hukumannya. Tetapi di bulan Rajab sama bulan Zulqa'dah tidak ada ibadah puasa khusus. Tapi semua puasa-puasa sunnah kayak Senin, Kamis, Ayyamul Bid itu pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan lain. Nah seperti itu. Jadi tidak perlu puasa di satu Rajab khusus. Belum pernah ada dalil masalah itu. Nah, jadi sebaiknya tetap puasa yang biasa saja kayak puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid. Nah itu dikerjakan tapi di bulan Rajab itu pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan lain. Hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik sholat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Dan ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab dan hadis-hadisnya semuanya dhaif. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yaslulu lil hujjah." Tidak datang hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan hujjah dalam bulan Rajab tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang salat malam di bulan Rajab, tentang puasa tertentu, tentang salat tertentu, semua hadisnya apa? Dhaif. Larang. Amalan apa yang bisa dilakukan di bulan Rajab? Amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab bisa kita lakukan di bulan Rajab. Jelas tidak ada larangan. Ada berita larangan-larangan yang dari Sayyidina Umar dan lainnya. Itu adalah riwayat yang tidak dibenarkan. Bahkan para ulama-ulama kita termasuk Ibnu Hajar dan yang lainnya mengatakan bahasanya yang melarang kalau tidak segera berhenti melarang puasa Rajab hendaknya dihukum dia. Karena melarang sesuatu yang tidak dilarang, sebuah pelanggaran. Dan tapi yang perlu dicermati adalah berlebih-lebihannya sebagian orang mendatangkan riwayat palsu yang merinci tentang pahala hari pertama begini, pahala kedua begini, tiga begini, bermacam-macam riwayat. Sementara itu semua tidak ada. Memang ada keutamaan tapi tidak sebanyak yang diberitakan itu. Maka dari itu sudah cukuplah bahwa kita mendengar berita tentang keutamaan bulan haram. Bulan haram itu adalah diantaranya bulan Rajab, bulan mulia. Kemudian kita bisa puasa apa saja tanpa harus membawa riwayat-riwayat seperti itu. Karena di antara riwayat-riwayat yang merinci tentang keutamaan 1, 2, 3, 4 banyak riwayat palsu. Biarpun ada riwayat yang masih bisa dibenarkan, akan tapi khawatir kita salah membawa riwayat. Lalu ternyata kita menyebarkan riwayat palsu, maka lebih baik kita tunda. Ini kami sebutkan riwayat banyak. Ada beberapa riwayat kami hadirkan di sini. Hadis ketiga, hadis keberapa itu sampai beberapa hadis kita hadirkan di sini. Juga para ulama-ulama bersepakat 4 madhab tentang keutamaan puasa bulan Rajab. Kecuali madhab Hambali saja mengatakan makruh puasa bulan Rajab seutuhnya. Nah, kalimat seutuhnya ini kan menunjukkan kalau tidak utuh tidak makruh lagi. Seandainya kita bolong satu pun sudah tidak jadi makruh, tetap disunnahkan. Baik, ini saja yang perlu kami hadirkan untuk berita-berita tentang riwayat tentang amalan ini hendaknya dibaca bulan Rajab dan sebagainya, hendaknya kita waspada. Khawatir itu adalah riwayat tidak benar, himbauan untuk apapun yang bicara amalan-amalan khusus. Jadi di bulan Rajab tidak ada amalan yang khusus. Akan tapi di bulan Rajab adalah amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab, boleh dilakukan di dalam bulan Rajab. Jangan sampai ada mengatakan menjadi haram, tidak. Akan tapi amalan-amalan khusus tentang apapun ya, itu yang perlu diwaspadai supaya kita tidak tergolong membawa riwayat yang palsu. Jadi kalau ada orang puasa bulan Rajab mau di tanggal 1, oke silakan, apalagi ibu-ibu yang punya utang itu biar cepat beres. Nggak usah nunggu Sya'ban nanti malah terlalu terburu-buru. Silakan. Jangan dilarang-larang seperti itu. Akan tapi menyebut tentang keutamaan 1, 2, 3 kita harus waspada. Termasuk nanti ada sholawat khusus, istighfar khusus dan sebagainya. Semuanya harus dikembalikan kepada berita yang benar. Yang jelas, ingat, semua amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab maka bisa dilakukan di dalam bulan Rajab, mulai dari puasa, sholat, sedekah dan lainnya. Ini saja insya Allah.
Nah, baik teman-teman semua, eh, eh, kita sering teman-teman ya, termasuk saya juga sering mendengar bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa di bulan Rajab itu ada amalan-amalan khusus, katanya seperti itu teman-teman. Pada awalnya saya itu mengira juga itu benar teman-teman ya. Nah, ternyata sama sekali tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Seperti yang disampaikan tadi oleh Buya Yahya, bahwa tidak ada amalan-amalan khusus yang ataupun amalan yang dikhususkan untuk bulan Rajab itu tidak ada teman-teman ya. Kalaupun ada ya hadisnya ya doib ataupun hoak teman-teman ya. Nah, jadi tapi tidak juga dilarang ketika kita ingin melakukan amalan-amalan di luar bulan Rajab yang kita amalkan di bulan Rajab. Contohnya seperti sholat, puasa, yang paling sering itu puasa teman-teman ya, sedekah dan lain-lainnya. Nah, itu tidak ada larangan ketika kita ingin melakukan amalan di bulan Rajab teman-teman ya, tidak ada larangan. Nah, jadi ada juga orang-orang yang melarang amalan kita yang sehari-hari itu ketika contohnya berpuasa di bulan Rajab, itu juga ada orang yang melarang teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ada Ustadz Salafi itu melarang amalan, seolah-olah melarang amalan di bulan Rajab. Padahal menurut apa yang disampaikan tadi oleh Buya Yahya, ketika amalan seperti contohnya yang paling mudah teman-teman, yang paling sering kita lihat bahwa berpuasa. Nah, ketika kita biasanya berpuasa di luar bulan Rajab, ketika kita ingin berpuasa di bulan Rajab, ya tidak apa-apa, tidak masalah teman-teman ya. Nah, tidak dilarang teman-teman. Yang intinya teman-teman bahwa puasa amalan khusus. Nah, yang perlu kita tahu ini, yang perlu kita ingat bahwa tidak ada amalan khusus yang untuk bulan Rajab teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi amalan-amalan biasa-biasa saja yang kita kerjakan di sehari-hari seperti di luar bulan Rajab, itu tidak apa-apa, tidak masalah ketika diamalkan di bulan Rajab. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah jelas apa yang tadi disampaikan oleh Buya Yahya teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya sampai di sini apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan juga channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.